Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang standar mutu pelayanan kebidanan. Adapun anggota dari kelompok 3 sendiri yaitu Indria Ambarwati, Intan Sucihati, Isa Fitri, Lia Nimatul Maula. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang standar penampilan minimal. Adalah sesuatu yang mengacu kepada penampilan pelayanan kesehatan yang masih diterima, disebut dengan standar keluaran atau populer dengan standar penampilan. Untuk mengetahui apakah mutu pelayanan yang diselenggarakan masih dalam batas wajar atau tidak, maka perlulah ditetapkan standar keluaran. Inti dari pengertian dari standar penampilan minimal adalah indikator tentang pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan itu masih dalam batas yang wajar atau tidak, masih berlaku atau tidak, dan masih bisa diterima atau tidak. Jadi, apabila suatu pelayanan yang diberikan itu bisa dinilai dengan standar penampilan minimal. Selanjutnya, ada indikator penampilan minimal adalah ukuran terpenuhi atau tidaknya standar penampilan minimal pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Indikator penampilan minimal yang disebut dengan indikator keluaran. Apabila hasil pengukuran terhadap standar penampilan berada di bawah indikator, maka berat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan tidak bermutu. Inti dari pengertian indikator minimal adalah ketika kita memberikan pelayanan kepada pasien atau kepada klien kita, itu kita bisa melihat apakah yang kita berikan itu ukurannya sudah terpenuhi atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu disiplin dalam standar pelayanan kebidanan, yang dimana di sini ada beberapa indikator ya. Yang pertama, pengertian tentang disiplin SPK atau standar pelayanan kebidanan. Yang kedua, manfaat SPK. Yang ketiga, tujuan SPK. Lalu yang keempat yaitu dasar hukum penerapan SPK. Nah, apa sih itu disiplin dalam standar pelayanan kebidanan? Yaitu rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan, yaitu SPK yang menjadi tanggung jawab profesi kebidanan dalam sistem pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu juga masyarakat. Nah, apa saja sih manfaat SPK? Yang pertama yaitu berguna dalam penerapan norma tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu melindungi masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai pelaksana, pemeliharaan, dan penelitian kualitas pelayanan kebidanan. Tujuan standar SPK. Pernyataan standar berisi pernyataan tentang pelayanan kebidanan yang dilakukan dengan penjelasan tingkat kompetensi yang diharapkan, hasil yang akan dicapai oleh pelayanan yang akan diberikan dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat diatur, persyaratan yang diperlukan misal alat, obat, dan keterampilan. Dasar hukum penerapan SPK. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Kewajiban nakes adalah mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan, membuat serta dan memelihara rekam medik. Standar outcome. Outcome adalah hasil akhir kegiatan dan tindakan tenaga kesehatan profesional kepada klien. Adanya perubahan derajat kesehatan dan kepuasan klien baik positif ataupun negatif. Outcome dalam jangka pendek adalah hasil dari segala suatu tindakan tertentu ataupun prosedur tertentu. Outcome dalam jangka panjang adalah status kesehatan dan kemampuan fungsional klien. Kepuasan pelangganan itu pembelian atau penggunaan jasa memutuskan memberikan suatu penilaian terhadap produk ataupun jasa dan bertindak atas dasar itu. Standar mutu pelayanan kebidanan ada 3 tingkat kepuasan. Pertama, bila penampilan kurang dari harapan pelanggan, tidak dipuaskan. Yang kedua, bila penampilan sebanding dengan harapan, pelanggan akan puas.
Dan ketiga, apabila penampilan melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. 3 pengaruh kepuasan pelanggan. Yang pertama, pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan yang akan diterimanya dalam hal aspek komunitas memegang peran penting. Yang kedua, empati atau sikap peduli yang ditunjukkan oleh para petugas kesehatan, kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memenuhi kebutuhan para pelanggan. Dan yang ketiga, pelayanan emosional terhadap pasien. Sekian pemaparan dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.